Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin semua, pada kesempatan yang sangat mulia ini ada ungkapan mantan gubernur Jakarta yang menarik di saat beliau ada acara Hari Sumpah Pemuda ya di hadapan para mahasiswa. Beliau itu luar biasa. Di samping beliau sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang gubernur, beliau juga sangat pantas dan layak untuk disematkan kepada beliau itu adalah sebagai seorang motivator. Itu orang-orang yang bisa dikatakan memiliki ide-ide yang luar biasa dan memberikan motivasi kepada orang sehingga termotivasi untuk menjadi orang yang maju, menjadi orang yang sukses seperti beliau. Kalau tidak salah beliau juga belajarnya di Amerika ya. Beliau mengatakan kepada mahasiswa pada saat itu, kalian harus menjadi warga Jakarta sekaligus juga menjadi warga Indonesia dan sekaligus juga kalian menjadi warga internasional, maksudnya warga luar Indonesia. Dengan cara bagaimana? Kalian usahakan memiliki paspor, kata beliau. Nah, ini penting sekali. Kalian harus memiliki paspor. Kenapa? Beliau mengatakan karena setelah kita berada di luar, baru kita mengetahui bentuk rumah kita sendiri. Di saat kita berada di dalam, kita tidak tahu itu bentuk rumah kita kayak gimana, kurang pas gitu penilaiannya. Tapi setelah kita berada di luar, baru kita akan memahami bentuk rumah kita sendiri. Nah, sama juga ya, di saat kita berada di Indonesia, kita masih belum mengenal Indonesia kita sendiri. Tapi di saat kita sudah berada di luar, maka kita akan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan Indonesia itu sendiri. Nah, ini mantap, luar biasa hadirin. Ada sebuah hadis yang mengatakan innallaha yuhibbu ma'alil umur wa asyrafaha. Allah itu sangat senang, Allah itu sangat cinta kepada ma'alil umur wa asyrafaha, terhadap perkara-perkara yang ma'ali, perkara-perkara yang berkualitas, perkara-perkara yang high quality, yang kualitasnya itu tinggi. Dulu pernah saya dapat informasi ada teman dia itu saudagar pengusaha siput, selompok sisu, pengusaha siput. Tapi satu kali dia ngirim siput itu dari ke luar negeri itu sampai berapa kontainer. Mantap itu. Nggak apa-apa, usahanya usaha siput. Misalnya ronsokan, oke, nggak apa-apa ronsokan. Tapi ada menjadi bos ronsokannya. Punya cita-cita yang tinggi, punya yang tinggi. Buktinya tadi kata beliau itu adalah kalian ini punya paspor. Artinya apa? Itu kita punya pemikiran kelasnya itu kelas internasional. Andai kata kepingin untuk menuntut ilmu, tuntutlah ilmu bila perlu sampai luar negeri. Jangan ijazah gelar-gelar cuma tidak dimanfaatkan, ustadz dan doktor tidak ngajar lepormar. Jangan nih ya, jangan lihat saya dari kalau saya itu bukan karena ini, karena memang saya kepingin fokus lebih ke ini gitu kan, ke santri ya. Doktor saya memang tidak dimanfaatkan bukan karena tidak ada tempat ngajar, ada tempat ngajar itu ada, cuma ya ada namanya prioritas gitu kan, skala prioritas gitu. Hadirin, bila perlu ke Mesir, ke luar negeri, Maroko itu yang sekarang sedang ada itu, Maroko masuk karena UAS ya, sekolahnya di Maroko ya, walaupun sebenarnya bukan karena Marokonya, itu kualitas orangnya sebenarnya ya, bukan karena gara-gara UAS di Maroko kemudian seperti itu, bukan, karena memang kualitas beliau itulah yang memang ya seperti itu. Ya, beliau alumni Sudan, ke Sudan, ke Yaman, terus apa lagi Yordan dan sebagainya itu. Artinya coba ya, punya pemikiran itu untuk sekolahnya keluar gitu, supaya grade-nya itu meningkat.
Karena salah satu cara untuk meningkatkan grade itu adalah dengan ya sekolah ke luar negeri. Ke luar negeri itu ya salah satu cara kita untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan grade. Kenapa? Loh, kalau kita berada di luar negeri ya, jadi orang kita akan berpikir, ya Allah, saya berada di luar negeri, sekolah di luar negeri, masa saya akan begini-begini aja. Besok kalau saya pulang, nah itu ada pemikiran seperti itu. Paling tidak itu teman-teman itu ya, yang saya tahu yang sekolah di luar negeri itu paling tidak itu di akhir hayatnya itu di luar negeri itu mulai dia berpikir, wah besok kalau saya pulang ya Allah langsung dipanggil tuan guru, sorban terus nyaparannya syal oros tasbih gitu. Ini orang kan otomatis menilai kita kan beda dari yang lain. Akhirnya kita berpikir kan mereka, ya Allah, saya kan nanti pulang-pulang udah dipanggil tuan guru. Otomatis orang-orang akan menumpukan, menyerahkan segala permasalahannya kepadaku. Oleh sebab itu harus dalam waktu yang sangat singkat ini kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas belajar dan sebagainya. Begitu. Dia bahkan ada pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena udah ada di luar. Mana kira-kira sekolah lagi yang lain? Turki misalnya, ndak apa-apa. Ke Turki. Nah, nanti insya Allah kita ada rencana ada kerjasama dengan Turki, baik yang umum maupun agama. Insya Allah. Nah, Turki itu bagian dari Eropa. Turki itu bagian dari Eropa. Supaya wawasan kita itu lebih luas adik-adikku semua. Karena ya saya sendiri kalau masih muda kayak adik-adik semua, saya ndak di Indonesia sekolahnya adik-adik, kalau masih muda. Karena cita-cita saya dulu ada di keluar negeri, memang keluar negeri. Cuma ya rupanya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan saya di Indonesia. Awalnya dari saya ke Yaman, tapi kandas di tengah jalan. Ya, maksud saya itu hanya tinggal 1 juta aja duit yang kurang itu yang bikin saya tidak jadi berangkat. Itu ke Yaman. Akhirnya saya tetap di Mahat. Ya udah, tidak apa-apa. Akhirnya saya ngabdi sama guru saya. Kemudian pas sudah 3 tahun ngabdi, saya ingin untuk keluar daerah dulu ke PTIQ, untuk sekolah ke PTIQ. Saya lapor minta izin kepada kiai saya, tidak diizinkan oleh kiai saya. Ya udah, karena tidak diizinkan, sami'na wa ta'ana. Tapi ternyata ya masya Allah tabarakallah, barokah hikmah dari saya tidak diizinkan oleh kiai saya. Alhamdulillah saya diutus ke Jakarta untuk belajar waktu itu 6 bulan. Kemudian ada tawaran S2, saya telepon kiai saya, beliau mengatakan teruskan Marzuki sampai doktor, kata beliau. Akhirnya berkah daripada doa beliau itu saya tuntas selesai programnya, kuliahnya sampai doktor, sampai S3. Nah hadirin semua, itu harus lebih dari kami. Kenapa? Karena peluangnya santri itu sekarang ini itu jauh lebih lebih luas gitu, terbuka lebar gitu peluangnya dibandingkan dengan kami pada saat itu. Nah, kita pegang hadis tadi, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa asyrafaha. Allah itu sangat senang kepada perkara-perkara yang berkualitas dan mulia tentunya. Ini wa asyrafa tentunya perkara-perkara mulia, kayak pendidikan, bisnis mulia, bisnis kelas tinggi, enggak apa-apa, kayak model tadi itu. Enggak apa-apa Anda saudagar siput. Apa kayak Ustaz? Saudagar kaputan, saudagar nasi bungkus, enggak apa-apa, tapi 10.000 tiap hari laku. Gimana kira-kira itu kalau 10.000 kaputan nasi bungkus laku sehari? Mantap itu. Otomatis karyawannya banyak, bisa membuat lapangan pekerjaan untuk
untuk orang. Gitu maksud saya itu. Ma'aliyal umur namanya itu. Perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang berkualitas, perkara-perkara yang berkualitas. Apalagi pendidikan. Pendidikan terus gitu. Jangan mentok sampai S1 terus puas. Cukup puas jangan itu. Terus itu sampai pokoknya mentok sampai terakhir pendidikan itu. Saya udah ndak ada pendidikan terakhir, S4 udah ndak ada deh. Kalau ada S4 ndak tahu, mungkin saya kuliah juga tuh kalau ada S4 gitu. Cuma kan terakhir S3. Nah ini namanya yuhibbu ma'aliyal umur namanya. Wa yakrahu sapsapa atau sapa siapa. Allah itu tidak senang terhadap perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang tidak berkualitas. Kayak tadi itu masalah pendidikan itu. Cukup SD wah nih. Toh juga lu Agus Salim dulu SD SR aja sekolah rakyat. Ya, zaman dulu itu dari. Tapi oke lah kalau ikut Agus Salim. Beliau itu hanya SR tapi menguasai 5 bahasa. Itu doang 5 bahasa, Ustaz. Bahasa apa? Bahasa Lombok. Bahasa Pok Lombok dan terus. Bukan begitu maksudnya. Menguasai 5 bahasa tapi bahasa luar negeri. Nah, bahasa mesak le bahasa Medesan sendiri. Nanti tempat sendiri. Terus bahasa Ambia Malik, bahasa Lombok Tengah, bahasa Ambia, bahasa Lombok Timur. Bahasa Ambia Malik, bahasa Sumbawa, ada hitung-hitung buat 5 terus kan. Apa itu kalau begitu modelnya? Bukan begitu maksudnya. Kan kalau menguasai bahasa yang lain gitu kan luar biasa, bisa dakwahnya juga dengan bahasa mereka kan begitu. Nah ini menarik ya Dede ya. Saya lihat itu mantan gubernur yang ya mau jadi calon atau menjadi bakal calon itu luar biasa visioner. Maksudnya itu visi misinya masya Allah tabarakallah itu luar biasa. Artinya di saat memberikan motivasi kepada orang itu mantap gitu. Kenapa? Karena memang beliau sendiri itu melakukannya gitu. Nah, buktinya beliau kan di luar negeri juga itu ya sekolah beliau. Bahkan dipakai juga ke luar negeri. Artinya beliau bukan hanya sebagai pembicara di Indonesia saja, tapi beliau juga diundang juga menjadi pembicara di luar negeri. Bayangkan sekelas Amerika itu mengundangnya itu menjadi pembicara, walaupun beliau karena alumni Amerika, gitu kan? Memang beliau alumni Amerika, tapi ya itu kan sebuah keistimewaan, kelebihan dalam bidang dunia lah gitu, Dede ya. Ya kalau sampai sudah dipakai, diundang untuk menjadi pembicara di luar negeri. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah SWT, kita baca suratul Fatihah, semoga Allah memberikan pimpinan Indonesia ini adalah pimpinan yang terbaik di antara pimpinan-pimpinan yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan pimpinan Indonesia pada masa yang akan datang ini adalah pimpinan yang memperhatikan rakyatnya atau nasibnya, keselamatan daripada rakyatnya di dunia, dan memikirkan juga nanti bagaimana nasib rakyatnya di akhirat kelak yang abadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.